jangan makan makanan-makanan yang terlalu pedas. Nah, pada saat asam lambung naik, itu juga akan mengiritasi lambung dan perutnya sakit. Kita buka pakai kurma saja kalau gitu. Benar. Kurma apa dokter? Kurma aman. Ini pada yang TM1 kalau misalkan ada mual muntah itu memang diusahakan tidak Berpuasa dulu, ya. jangan dulu. Kalau dirasa gerakannya berkurang dari biasanya ya itu juga berarti kan ada sesuatu. Selamat datang di Ngopi Pas Puskesmas Pasrepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana sobat sehat? Masih sehat kan? Ketemu lagi di Ngopi Pas, ngobrol pintar dan sehat bersama Puskesmas Pasrepan. Di episode kedua kali ini, episodenya sangat spesial. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa. Sobat sehat di sana ikut puasa apa enggak? Puasa. Nah, untuk itu karena kita ngomongin puasa, kita mendatangkan narasumber hebat dua orang dari Puskesmas Pasrepan. Yang pertama sebelah saya dokter cantik satu ini, Dokter Umi Majidah. Gimana kabarnya dokter? Alhamdulillah sehat. Puasa dokter? Alhamdulillah. Puasa. Sebelahnya lagi yang pakai kacamata. Siapa yang nggak asing sama Bu Bidan satu ini? Ibu Maftahatul Husna, Eskep BDM. Gimana kabarnya Bu Bidan? Alhamdulillah sehat. Puasa Bu Bidan? Insya Allah. Insya Allah kuat ya. Insya Allah. Sampai beduk loh Bu Bidan ya. Iya. Sampai mati. Beduk maghrib. Betul. Oke. Nah, sobat sehat di rumah, kita mau ngomongin puasa. Tapi sebelumnya kita tuh harus tahu apa sih manfaat puasa itu. Apa cuma nahan lapar doang, nahan haus doang? Kan nggak mungkin kan ya. Jadi kita bedah satu-satu manfaat dari puasa. Nah, untuk itu saya bertanya kepada narasumber kita yang pertama, Dokter Dida, untuk Dokter Dida sendiri, manfaat puasa itu apa dokter? Kalau dari segi kesehatan gitu. Saya akan menjelaskan terkait boleh nggak ya pasien kencing manis atau darah tinggi itu tetap berpuasa. Ternyata dari hasil penelitian orang puasa ini ya akan meningkatkan sensitivitas insulin, di mana dengan pada saat kita sahur ya, kita kan makan nih, makanannya kan macam-macam ya, karbohidrat, protein, ada lemaknya ya. Nah, terus ada minum secara tidak langsung minum ada yang manis-manis. Nah, ini kan akan diproduksi nih, akan diproses di dalam tubuh kita, ya itu namanya pankreas akan mengeluarkan insulin. Nah, insulin ini tujuannya adalah untuk makanan yang kita makan ini diolah ya, dimasukkan biar bermanfaat untuk tubuh. Nah, dengan puasa ya, ternyata pasien DM kencing manis dan hipertensi ini dengan puasa sensitivitas insulinnya ini akan lebih meningkat. Bedanya gini, kalau tidak berpuasa ya, kita habis makan, belum diolah sama si pankreas ini, kita makan lagi. Akhirnya kerja pankreas itu berat, ya semakin berat. Nah, kalau terus-terusan seperti itu, akhirnya rusak. Nah, dengan rusaknya pankreas, akhirnya mengganggu sensitivitas insulin itu. Nah, kenapa pada pasien kencing manis gula darahnya tinggi? Karena sensitivitas insulinnya tidak aktif, ya. Nah, kurang cepat menanggapi makanan-makanan yang masuk dalam pembuluh darah ini, gitu loh ya. Glukosa yang masuk dalam pembuluh darah ini. Nah, akhirnya dengan kita berpuasa, sensitivitas insulinnya ini meningkat. Jadi harapannya pada saat kita sahur, makanan yang kita makan, itu nggak mengendap di pembuluh darah. Jadi langsung diproses nih, kayak sama tentaranya ini langsung dimasukkan pabrik gulanya, terus diolah, disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, yang pertama, sensitivitas insulin. Jadi pada pasien kencing manis dengan berpuasa sangat bermanfaat sekali, akan menurunkan kadar gula darahnya, bisa jadi gula darahnya akan stabil seperti itu. Yang kedua, fungsi dari lambung itu sendiri dengan puasa ya, kan lambung ini kan sekarang sudah mulai nganggur nih karena kita kan nggak makan ya, asam lambung juga nggak terlalu meningkat banget. Nah, terus akhirnya dengan kita berpuasa, lambung ini punya kemampuan untuk mengobati
mengobati luka-luka yang ada di lambung. Jadi kan jadi kayak luka lambung itu kayak lambungnya tuh sariawan. Nah, itu yang biasanya yang dirasakan sama pasien-pasien yang asam lambung gastritis radang pada lambung. Dengan kita puasa, lambungnya ini ada kontribusi atau membantu ngobati luka-luka yang ada di dinding-dinding lambung seperti itu. Jadi sangat bermanfaat sekali dengan puasa ini. Jadi intinya kalau sobat sehat mau berpuasa maka organnya kembali baru lagi. Iya dokter ya. Benar, kembali sehat lagi. Untuk itu tetap teruskan puasa sampai nanti maghrib ya. Oke? Semangat berpuasa. Oke, itu tadi sisi manfaat puasa dari kesehatan. Sudah disinggung tadi sama dokter kalau pasien-pasien dengan diabetes mellitus, dengan hipertensi, dengan hiperkolesterol itu masih bisa berpuasa ya dokter ya. Jadi nggak ada pantangan gitu ya. Nggak boleh puasa gitu. Ya, maka dari itu sebelum puasa, terutama nih pada pasien lansia, pasien yang punya kencing manis atau gula darah tinggi, terus darah tinggi sama penyakit ginjal, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter gitu sebelum memulai dia aman nggak untuk puasa. Kalau untuk pasien diabetes dokter, biasanya kan ada obat-obat yang diminum sebelum makan. Itu kita minum obatnya itu sebelum sahur atau sebelum buka dokter. Kira-kira yang aman, efektif dan aman. Nah, obat kencing manis ya yang diminum sebelum makan itu sebaiknya diminum pada saat buka puasa. Jadi pada saat buka puasa pertama kita minum air putih dulu untuk membatalkan puasa. Setelah itu minum obat untuk obat sebelum makan ini ya. Setelah itu nunggu kita sholat dulu. Habis sholat sekitar 30 menit baru kita makan. Itu ya sobat sehat. Untuk orang tua sobat sehat yang ada penyakit kencing manis, diabetes mellitus. Sama ya dokter ya. Maafkan. Diabetes mellitus itu sama dengan penyakit kencing manis ya sobat sehat. Nah, untuk orang tua sobat sehat yang hari ini atau puasa ini mengkonsumsi obat diabetes mellitus, jangan lupa share pengetahuan yang sudah diberikan dokter Bija ini tadi. Kalau minum obat diabetes yang sebelum makan itu harus sebelum buka puasa, jadi bukan sebelum sahur. Oke. Kita lanjut ke ini dokter. Tadi sudah diabetes mellitus kita sudah, terus kemudian MAS tadi sudah dijabarkan sangat jelas sekali. Dia lambung kita itu bisa ajaib. Jadi sobat sehat, lambung kita ajaib kata dokter. Dia bisa meregenerasi sel-sel yang rusak. Dia bisa menyehatkan. Jadi cintai lambungmu ya. Oke. Jadi tetap bisa berpuasa ya dokter ya. Tetap berpuasa. Tetap harus kontrol. Ya, tetap harus konsultasi dulu ke dokternya juga. Nah, ngomong-ngomong tentang konsultasi, gimana nih dokter kemarin H-1 puasa, gimana pasiennya? Berapa ratus pasien Puskesmas Pasar Pan kita? H-1 sebelum puasa, kunjungan pasien kita hampir 250 sampai 270. Dan kebanyakan pasien-pasien itu banyak mengeluh udah mulai panik ya, terutama lansia dewasa ini ya, mulai panik untuk minta obat lambung. Nah, buat persiapan benar-benar dan konsultasi. Nah, itu dokter, itu yang mau saya tanyakan. Boleh nggak sih kira-kira kalau misalkan saya mau saya mau puasa, tapi saya mau minum obat mah dulu nih biar kuat. Nah, itu boleh nggak sih dokter tanpa indikasi dia pernah sakit lambung gitu? Kalau cuma untuk cek kuat-kuat, aku kasih ngombe, gitu gimana? Boleh nggak kira-kira? Jadi sebenarnya obat lambung ini kan memang mencegah ya pada saat puasa ya. Pada saat puasa kita puasa berapa jam? 14 jam. Ya, 14 jam. Nah, pada saat kita puasa 14 jam, itu kan pada saat itu asam lambung tiba-tiba meningkat. Kenapa? Karena sudah mulai ada rasa laparan itu. Asam lambung udah meningkat. Puasa dan haus. Karena kita hari ini benar-benar istimewa ya. Jam 12 siang di saat kita bertiga sedang puasa. Baru selesai pelayanan. Mohon dimaafkan apabila ada di tengah kita berbincang-bincang. Oke, lanjut dokter. Silakan dilanjut. Baik. Jadi kan pada saat kita puasa asam lambungnya naik. Ya. Terus habis itu
dengan adanya kita sudah persiapan nih pas waktu sahur minum obat asam lambung ya, minum obat antasida ya, antasida. Nah, ini setidaknya pada saat kita puasa waktu kerja waktu kerja obat itu kan tiap 8 jam ya. Jadi dalam waktu 8 jam dalam waktu 8 jam pas waktu kita puasa itu ada fungsi dari obat itu untuk menetralisir asam lambung itu sendiri. Gitu. Jadi aman ya, ya, aman. Oke, aman sudah benar ya. Nah. Jadi untuk penderita mah atau yang mungkin aku ngerasa nih kaki mah gitu, nggak apa-apa kita puasa. Oke, aman, asal konsul dulu ya teman-teman sobat sehat, konsul dulu ke tenaga kesehatan, apalagi konsulnya ke puskesmas Pasuruan. Silahkan, kita melayani dengan hati. Oke, lanjut dokter. Oh tadi sudah ya, sudah mah. Kita beralih ke ya kenapa dokter? Mau saya sampaikan, Oke. tambahkan sedikit ya. Jadi penyebab asam lambung meningkat itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Stres kalau saya dokter. Betul. Pikiran itu kunci utama asam lambung naik. Apalagi pada saat kita puasa ya. Apalagi pada saat sebelum puasa, pasien-pasien pada datang ke puskesmas minta obat lambung ya. Saya karena punya riwayat sakit lambung, takut puasanya nggak kuat. Nah, kecemasan, ya, ketakutan. Nutut nggak ya? Kuat nggak ya saya puasa? Nah, itu dari pikiran bisa meningkatkan asam lambung. Kenapa? Pada saat kita stres ya, pada saat kita banyak pikiran, kecemasan, ya, khawatir, emosi. Nah, puasa kan juga menahan ya, menahan nafsu ya, menahan amarah. Nah, yang paling penting adalah puasa juga menahan keinginan. Keinginan apa? Jadi pada saat puasa jangan mementingkan aku pengen buka puasa es teler, aku pengen makan buka puasa ini. Nah, jangan itu dulu. Nah, jangan itu dulu ya. Nah, di mana-mana itu kan sudah viral. nah, yang Kritik apalagi teman-teman, apalagi kan ini jam 12 ya. Jam 12 yang jangan bayangkan ya. Kita membayangkan kan teler di sini. Nah, Bamba di belakang, Mas juga ikut ngiler di belakang. ada yang cebo. Yang banyak ya. Nah, dengan kita kepikiran makanan di saat jam 12 siang ini, itu juga asam lambung kita bisa naik loh teman-teman. Gak jadi kita nggak boleh membayangkan makanan berarti hari ini. Nah, terus kalau kecemasan, kekhawatiran, aduh kuat nggak ya puasa saya? Aduh perutku sakit. Nah, perut sakit ini kan setiap orang beda-beda ya persepsinya. Nah, pikiran ini kenapa bisa meningkatkan asam lambung? Karena pada saat kita stres ya, cemas tadi, terus membayangkan makanan-makanan yang macam-macam ya, atau terutama lebih emosi sih ya. Pernah nggak pas waktu puasa ada yang bikin emosi gitu? Siapa yang punya anak-anak di rumah, ibu-ibu rumah tangga yang seharian terkunci di rumah dengan anak-anak, Sabar ya selama berpuasa. agar puasa kita tidak hanya dapat hidayahnya saja ya. Semoga Baik. Nah saat kembali lagi ya, pikiran stres ya. Nah, itu akan meningkatkan hormon stres. Nah, hormon stres ini akan meningkatkan menyebabkan peradangan di lambung itu sendiri. Jadi bisa mengiritasi lambung. Nah, asam lambungnya naik. Nah, seperti itu. Apalagi kalau kalau seumpama ada riwayat GERD bisa sampai ke dada. Nah, atau tetap gitu itu ya dokter ya. bukan, asam lambungnya meningkat sampai ke dada. Jadi dadanya rasanya sakit, perutnya sakit. Nah, seperti itu. Itu penting sekali. Dalam puasa kita harus mengatur pola pikiran kita. Kelola stres. Ya, kelola stres. Iya, dan kelola stres. Dan apapun yang menghadapimu di depan. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh dokter yang panjang itu. Semoga sobat sehat semua mencerna semua isinya ya. Oke, kali ini yang terakhir dokter, tips sehat untuk menjalankan puasa bagi para lansia atau penderita MAS itu seperti apa dokter? Yang pasti pas waktu kita puasa kita harus kita perhatikan ya jadwal makan. Terus yang kedua jumlah makanan yang kita makan. Yang ketiga jenis makanan, jadwal makan. Jadi pada saat kita puasa kita bisa tetap makan sehari 3 kali.
Nah, pada saat kita sahur, pada saat kita buka, dan pada saat kita makan malam. Makan malam ini 2 jam setelah makan pas waktu berbuka puasa. Bisa di jam 8 atau jam 9, itu boleh. Ya. Nah, selain itu juga ada 2 makan snack selingan. Nah, seperti itu. 2 snack di antara makan buka puasa dan makan malam itu. Terus, itu kan tadi apa? Jadwal. Dan yang paling penting jangan sampai melewatkan waktu sahur. Biasanya kan kalau sahur kadang males ya makan ya. Siapa yang males sekali sahur? Nah, didengarkan kata dokter. Jadi kalau sahur itu pastikan kita harus tetap makan. Karena pada saat kita puasa 14 jam, itu kan tubuh kan butuh nih ya. Butuh nih asupan. Pas waktu sahur itu pentingnya harus makan. Karena pada saat kita puasa, tubuh itu butuh untuk nutrisi, untuk perkembangan organ-organ tubuh kita gitu ya, yang pertama. Yang kedua apa? Jumlah pada saat kita buka puasa. Nah, itu jangan sampai ya kita nanti pas waktu buka puasa es teler, es cendol, gorengan, Terang bulan, martabak, oke, nasinya, terus sayur. Nah, dalam waktu bersamaan ya langsung begah perutnya ya. boleh ya, Langsung dokter? terus asam lambungnya tambah naik, tiba-tiba langsung bikin perutnya sakit. Nah, itu juga penting ya. Jumlah secukupnya, enggak boleh terlalu banyak ya. Nah, maka dari itu makanya dibagi 3 porsi. Makan sedikit tapi sering ya. Jadi kalau sama mama pas waktu buka puasa, benar memang ajaran Islam itu takjil dulu. Setelah kita makan takjil, kita sholat. Setelah sholat, baru kita makan besar. Seperti itu. Oke, tadi sudah jenis jadwal ya dokter ya, jumlah. Nah, yang ketiga tadi apa dokter? Jenis. Oke. Jenis makanan yang perlu diperhatikan pada saat buka puasa. Yang pasti 1, jangan makan makanan-makanan yang terlalu pedas. Sebelah nggak boleh ya? Sebelah nggak boleh. Oke. Ya, itu bikin asam Istirahat lambung aja. naik. Oke. Ya. Yang kedua, yang terlalu asem. Ya. Yang ketiga, apa ayo? Apa kira-kira? Apalagi Pisang goreng. Gorengan. Goreng-gorengan. Terus sama lemak jenuh. Lemak jenuh itu apa contohnya? Kayak santan-santanan. Nah, seperti itu. Kolak tidak boleh. Terus aku harus buka pakai apa dokter? Itu makanan kesukaan Yang pertama, semua. itu sangat mengiritasi lambung. Asam lambungnya naik. Nah, pada saat asam lambung naik, itu juga akan mengiritasi lambung dan perutnya sakit. Akhirnya pas waktu buka puasa nggak nyaman kan. Oke, jadi gitu ya sobat sehat semua. Tips-tips dari dokter Zida gimana caranya kita memanage kesehatan kita biar tetap aman, lancar sampai nanti beduk maghrib. Ingat tadi bisa kita ulang lagi makanan apa saja sih yang nggak boleh waktu kita makan, waktu kita buka. Nanti dikembalikan ke belakang ya untuk tahu makanan apa saja yang tidak boleh dicatat kalau bisa. Terlalu ya. pedas, terlalu asam, sama Gorengan. sukanya goreng-gorengan. Bener. Kita buka pakai kurma saja kalau gitu. Benar. Kurma apa dokter? Kurma apa? Kurma aman. Kurma paling aman untuk Madu dibuka. aman. Oke. Ya. Asal jangan di madu. Asal jangan di madu. Benar Bu Bidan. Alhamdulillah akhirnya Bu Bidan bersuara. Maka dari itu kita lanjut ke Bu Bidan. Oke. Nah, karena Bu Bidan Maftahatul Husna ini paling expert, paling ahli tentang ibu-ibu hamil, maka kita tanya sih gimana sih caranya untuk ibu-ibu hamil di rumah, sobat sehat yang sedang hamil di rumah ini, biar puasaku biar bisa lancar, aku tuh biar bisa enak, kehamilanku tetap bisa sehat selagi menjalankan puasa. Mari kita tanya. Sudah siap Bu Bidan? Bismillah. Alhamdulillah. Masih kuat puasanya jam 12 ini? Wah. Alhamdulillah. Oke. Gimana sih Bu Bidan tips-tipsnya? Tadi kan Dokter Zida sudah tentang lansia, penderita MAH itu sudah dijelaskan oleh Dokter Zida. Nah, kita ingin tahu nih tips sehat dan aman untuk para ibu-ibu hamil gitu. Gimana? Monggo silakan. Baik, sedikit saya ulas ya mengenai ibu hamil ya. Pada prinsipnya untuk ibu hamil itu tidak ada pantangan untuk ikut berpuasa ya, asalkan ada tetap diawasi, dan kita harus juga melihat
kondisi dari ibu hamil tersebut. Biasanya untuk ibu hamil yang trimester 1 itu yang biasanya ya. Kalau Mual, muntah, ya betul. biasanya masih ada mual dan muntah, itu memang ya kita tidak boleh memaksakan untuk ikut berpuasa nggih. Kalau yang sudah aman biasanya ibu hamil di trimester kedua nggih, karena biasanya sudah mulai sudah beradaptasi ya dengan Enak makannya kehamilan. itu sudah biasanya. Ya itu apalagi yang biasanya trimester ketiga juga yang sudah menjelang persalinan. Nah itu bisa 2 minggu 3 minggu itu juga biasanya ibu hamil sudah merasakan di tengah-tengah, kalau jam-jam segini biasanya sudah mulai ada yang keluhan kayak pusing, pusing. mual. Nah, itu juga nggak boleh dipaksakan untuk ikut berpuasa. Jadi misalkan Jadi, kalau di tengah puasa ada pusing, ada mual, itu boleh. Gimana caranya? Jadi mungkin sebenarnya yang tadi prinsipnya ya untuk ibu hamil sebenarnya memang kalau tidak ada kendala itu aman-aman aja untuk melakukan puasa. Cuma yang harus diketahui pada yang TM1 kalau misalkan ada mual muntah itu memang diusahakan tidak berpuasa dulu, ya. jangan dulu. Terus itu tadi dipantau dari nutrisinya juga. Ibu hamil yang anemi mungkin ya, yang kurang darah itu juga biasanya ditunda dulu untuk berpuasanya. Selain untuk ibu hamil yang anemi, ada lagi nggak Bu Bidan ibu hamil dengan kondisi apa yang sebaiknya tidak berpuasa gitu? Biasanya yang mual muntah tadi ya, ini juga kita kan untuk mengetahui kondisi bayi kita yang sudah merasakan gerakan bayi sudah 4 bulan ke atas itu kan kita sudah mulai merasakan gerakan bayi. Kalau dirasa gerakannya berkurang dari biasanya ya itu juga berarti kan ada sesuatu ya, bayinya mungkin secara tidak langsung dia lapar mungkin ya di dalam kondisinya nggak bagus ya. Nah itu monggo untuk berbuka. Intinya untuk ibu hamil tetap bisa untuk melakukan ibadah puasa, tapi juga jangan mengindahkan kesehatan ibu dan bayi, jangan sampai membahayakan kesehatan ibu dan bayi. Itu intinya. Kalau untuk makanan Bu Bidan, ada nggak sih makanan itu yang bagus untuk ibu hamil nih waktu sahur atau waktu buka, kayak tadi nggak boleh makanan ini, hindari makanan ini. Nah itu ada nggak kalau untuk ibu hamil? Untuk prinsipnya sama kayak tadi ya yang dikatakan Bu Dokter, bahwa memang untuk berbuka diusahakan diawalkan ya, jadi disegerakan. Kalau sudah ada beduk-beduk itu segera. Allahu Akbar, langsung makan gitu ya. Ya jangan makan yang manis-manis dulu. Kurma lagi, kurma, monggo yang manis silahkan dulu. kurma bisa di Madu. sini. Terus tadi ya yang sahurnya untuk diakhirkan. Diakhirkan. Terkadang tuh saya pernah ada konsultasi itu dia sahurnya itu di jam 2, akhirnya jam 9 sudah Lapar. Nah, itu jadi awal berbukanya diawalkan, ya jangan awal belum beduk sudah buka loh ya. Jadi Tunggu tetap adzan. ya tunggu beduk adzan ya, jangan beduk asar. Beduk adzan maghrib segerakan untuk berbuka, untuk sahurnya diakhiri. Oke. Untuk makanannya monggo ya, prinsipnya ibu hamil sebenarnya nggak ada pantangan makanan, tapi jangan lupa ya karbohidrat, proteinnya, kemudian sayur-mayurnya, mungkin buah monggo nggak apa-apa, itu dikonsumsi aman aja. Air putih Air mungkin ya Bu putih, Bidan ya. ya. Terutama kalau bila perlu ada minum susu untuk ibu hamil monggo ya. Jangan lupa juga kita kan pastikan dapat vitamin G dari Bu Bidan G. Itu diminum. Kalau kita ada MMS, ada tablet tambah darah dan ada kalsium, tetap diminum. Ya, Jadi tetap diminum. Oh iya, minumnya itu kapan ya Bu Bidan? Kalau vitamin itu saat untuk berpuasa. vitamin sebenarnya kan ada yang kalanya itu vitamin, kalau tablet tambah darah itu kan ada yang tetap sih sebenarnya ada yang agak menimbulkan rasa mual. Wow. Untuk mengatasinya sebenarnya sama, kita biasanya minumnya kita anjurkan di malam hari sebelum tidur. Oke, baik. Jadi tetap seperti biasanya ya, ibu-ibu hamil di luar sana tetap boleh berpuasa. Asal itu tadi, pertama kita harus mengawalkan di berbuka, lalu kita mengakhiri di sahur. Kemudian jangan lupa perbanyak
air putih, perbanyak protein, terus jangan lupa diminum vitaminnya. Dan jangan lupa lagi ibu-ibu hamil di luar sana tetap konsulkan kesehatan kandungan dan bayinya ke tenaga kesehatan. Kalau misalkan seperti kata Bu Bidan tadi ada gerakan janin yang tidak biasa atau janinnya tidak bergerak, harus segera konsultasi ke tenaga kesehatan terdekat. Oke, baik, seperti Jangan itu. lupa ada lagi, Iya. istirahatnya juga harus cukup. Terus Ayo. kurangi aktivitas yang berlebihan. Oke, kalau Untuk ibu hamil. saya biasanya juga tidur aja tuh Bu Bidan. Oh iya, kalau tidur di bulan Ramadan itu merupakan Ibadah, benar. Jadi kita berbanyak ibadah. Oke, dokter, dari dokter Zida sendiri mungkin ada tambahan untuk tips sehat berpuasa untuk para ibu hamil di rumah? Kurang lebih hampir sama ya, tapi saya akan menekankan pada saat ibu hamil ingin berpuasa, sebaiknya itu dikonsultasikan ke dokter dulu ya, kalau bisa ke dokter kandungan dulu. Kenapa? Karena satu yang perlu kita pertimbangkan, perkembangan janinnya bagaimana, terus berat badan janinnya sudah sesuai apa tidak dengan usia kehamilannya, karena ini penting. Terus cairan ketubannya cukup apa tidak, nah seperti itu ya. Itu yang perlu kita konsultasikan ke dokter kandungan atau ke dokter puskesmas, boleh melalui USG gitu, dilihat dari situ. Jadi itu yang kedua ya, sama kurangi aktivitas berat. Tapi ibu hamil bisa kok setiap habis sholat subuh aktivitas ringan seperti jalan ya, jalan kaki ya, seperti itu. Terus setelah itu saya akan menjelaskan juga ya tambahan. Jadi pada ibu hamil di trimester 1 dan trimester 2 ini kan proses pertumbuhan organnya ya, pertumbuhan organ-organ janin. Nah itu sangat benar-benar perlu diwaspadai, karena terutama kalau pada trimester 1 selain karena mual, muntah, dehidrasi, terus ibu hamil demam, itu juga hal-hal itu bisa dipertimbangkan untuk menunda puasanya gitu ya. Terus itu aja. Oke, jadi seperti itu ya Sobat Sehat. Ingat sekali lagi, konsultasikan kesehatan Anda ke tenaga kesehatan terdekat. Atau kalau Sobat Sehat semua adalah peserta JKN di Puskesmas Pasepan ini, jangan lupa manfaatkan, konsultasikan kesehatan Anda di Puskesmas Pasepan. Oke, nah terakhir dokter, closing statement dari dokter, tips sehat untuk lansia, penderita MA, dan ibu hamil. Puasa itu ibadah, tapi prioritasnya adalah kesehatan. Jadi dalam menjalankan puasa, apabila ada gejala ya yang bikin dehidrasi, yang bikin lemes ya, apalagi sampai pusing, kelingan, sampai pingsan, sebaiknya dibatalkan puasanya. Baik, tadi dari dokter Zida, kita lanjut ke Bu Bidan Maftahatul Husna. Monggo silakan closing statementnya dari Bu Bidan. Oke, untuk ibu-ibu hamil ya, sebenarnya ibu hamil adalah masih sangat aman untuk berpuasa ya, untuk melakukan ibadah puasa. Tetapi jangan lupa tetap berkonsultasi dan jangan mengindahkan kalau dirasa ada tanda-tanda lain. Betul, segerakan berbuka gitu ya. Oke, jadi begitulah akhir dari acara kita hari ini. Saya terima kasih kepada dua narasumber kita yang hebat sekali dari Puskesmas Pasepan. Terima kasih Dokter Zida, terima kasih Bu Bidan Husna. Oke, jadi Sobat Sehat, puasa itu bukan tentang kuat-kuatan menahan lapar dan haus, tapi apa? Tapi bijak menjaga kesehatan saat berpuasa. Jangan lupa Sobat Sehat semua, follow, like, komen, dan subscribe Ngopi Pas, ngobrol pintar dan sehat bersama Puskesmas Pasepan. Dan kalau Sobat Sehat semua mau untuk memberikan ide kepada kita, di episode selanjutnya kita harus bahas apa lagi, komen di bawah. Oke, terima kasih dokter, terima kasih Bu Bidan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.